Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang contoh soal latihan membuat nama, memberi nama, dan membuat struktur pada senyawa alkana. Sebelumnya ada sedikit yang terlewat ya dari penjelasan tentang tata nama alkana, yaitu tadi sebelumnya kalau dijelaskan bahwa jika suatu alkana itu mempunyai jumlah cabang yang lebih dari satu, maka prioritas penomorannya itu prioritas penamaannya dilakukan secara alfabetis. Kemudian kalau dia lebih dari satu, penomorannya itu dimulai dari yang jumlah C-nya lebih banyak dan yang jumlah C-nya yang jumlah cabangnya lebih banyak dengan sisi yang rantai cabangnya lebih panjang. Nah, kemudian bagaimana penamaan cabang kalau ada beberapa jenis cabang yang sama? Ya, jadi kalau ada suatu jenis cabang, tapi jumlahnya lebih dari satu, jika ada satu jenis cabang satu jenis cabang yang jumlahnya lebih dari satu, maka diberi awalan penamaan cabangnya itu. Nah, awalannya itu kalau misalnya 2 itu awalannya di, kalau 3 awalannya tri, kalau 4 awalannya tetra, kalau 5 awalannya penta, kalau 6 heksa, kalau 7 hepta, kalau 8 okta, kalau 9 nona, kalau 10 deka. Nah, itu ya awalan-awalan kalau ada satu jenis cabang yang jumlahnya lebih dari satu. Ya, ini seperti contoh contoh struktur yang nomor 2 dan nomor 3. Ya. Oke, kita coba beri nama ya setiap struktur pada contoh di sini. Untuk struktur yang pertama, pertama kita harus ngapain kalau mau ngasih nama? Tentukan rantai utamanya. Nah, rantai utamanya dari CH3 yang mana? Kiri, kanan, C yang kiri, kanan, atau bawah? Nah, kita mulai dari yang kiri. Nah, kita tentuin rantai utamanya. Oke, apakah lurus apa belok? Nah, kalau belok, nanti jumlah C-nya 4. Kalau lurus, jumlah C-nya 5. Berarti kita pilih yang banyak ya jumlah C-nya, yaitu lurus. Supaya jadi 5. Ada cabang nggak? Kita nomorin dulu. Nomorinnya dari kiri apa kanan? Ya, sama aja. Dari kiri, si cabang ini ada di nomor 3. Kalau dari kanan, cabangnya juga ada di nomor 3. Kemudian ada cabang nggak? Ada. Cabangnya di nomor 3, cabangnya C-nya ada 1, berarti nama cabangnya itu adalah 3 metil. Kalau rantai utamanya, karena ada 5, ini namanya pentana. Ini salah ya. Maka nama dari senyawa ini adalah 3 metil pentana. Nah, seperti itu. Kemudian senyawa yang kedua, rantai utamanya dulu kita tentuin dari C yang kiri, kanan, atas, atau bawah. Nah, boleh dari kiri, boleh dari atas, boleh dari bawah, boleh dari kanan. Oke, kalau misalnya saya pilih dari kiri, ya dari kiri kemana? Nah, dari kiri itu lurus apa belok? Lurus, karena kalau belok 1, 2, 3. Oh, belok nanti paling menjadi 3 karbon doang. Nah, oke, jadi kita lurus ke sini.
dinomerin. Nomerinnya dari kiri apa kanan? Dari kiri, yang paling dekat dengan cabang. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Kemudian nama rantai utamanya apa? Kalau ada 4 itu namanya butana. Ada cabang nggak? Ada di nomor 2. Dua-duanya ada di nomor 2. Yang atas namanya 2 metil, yang bawah juga 2 metil. Nah, karena ada 2 buah metil, maka penamaan si metil itu kita beri awalan. Karena ada 2, maka awalannya di. Maka nama dari senyawa ini adalah 2,2 ya, dimetil butana. Nah, seperti itu. Jadi namanya bukan 2 metil butana, tetapi 2 dimetil butana. Oke, kalau senyawa yang ketiga ini, nah ini rantainya yang lurus, rantai utamanya ya, ada 4 karbon. Penomorannya boleh dari kiri, boleh dari kanan. Kalau dari kiri ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Cabangnya ada di nomor 3 dan ada di nomor 2. Sama-sama namanya itu metil ya. Ini 2 metil, yang ini 3 metil. Maka si metilnya ini karena ada 2 kita beri awalan di, sehingga nama dari senyawa ini adalah 2,3 dimetil, rantai utamanya ada 4 karbon, butana. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada ada 2 buah cabang, maka kita kasih namanya kayak gitu. Oke, kemudian saya kasih satu contoh lagi ya untuk kalian beri nama. Coba kita lihat ya contoh yang ini. Nah, senyawa ini pertama kita tentuin dulu rantai utamanya. Rantai utamanya yang ini ya, terlihat jelas ya yang lurus ini. Bisa juga sih belok ke CH3 yang ini, tapi yang lurus aja biar gampang. Nomornya dari mana? Kiri apa kanan? Kiri, karena yang lebih dekat ke cabang. Kalau dari kiri, cabangnya ada di nomor 2. Kalau dari kanan, cabangnya ada di nomor 3. Kemudian ada berapa cabangnya? Ada 3. Ini namanya 2 metil. Ini namanya 3 metil. Kalau ini karena C-nya ada 2, maka namanya etil. Ada di nomor 3, 3 etil. Rantai utamanya ada berapa? Rantai utamanya ada 5, berarti namanya pentana. Oke, kita beri nama. Penamaan alkana itu yaitu nama cabang diikuti nama rantai utama. Nah, pertanyaannya di sini ya, cabangnya itu ada 2,3. Ini kan jadi karena ada 2 jadinya 2,3 dimetil dengan 3 etil. Mana dulu yang ditulis duluan? 2,3 dimetil atau 3 etil? Ingat, kalau ada 2 buah cabang ya, kalau ada jenis cabang yang lebih dari 1, maka penamaannya harus secara alfabetis. Nah, pertanyaannya, dimetil dulu atau etil dulu? Ya. Nah, kalau kita lihat nama depannya, ini dari D, ini dari E. Harusnya dimetil dulu ya. Tapi di itu kan merupakan suatu awalan. Nama cabangnya sendiri itu metil, M. Jadi yang kita bandingkan bukan D dengan E, tetapi M dengan E. Mana dulu yang kita tulis duluan? Dimetil atau etil berarti? Ya, yang kita tulis duluan karena E lebih awal alfabetisnya dibandingkan M, maka yang kita tulis duluan itu adalah etil. Nah, nama dari senyawa ini adalah 3 etil 2,3 dimetil pentana. Ya, seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan bisa lebih paham. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kita memberikan nama pada suatu senyawa alkana.
kana. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.